anak-anak, kembali lagi di materi pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas materi tentang kegiatan konsumsi. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk, simak video ini sampai selesai. Kalian akan tahu mengenai kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, ketika kalian mendengar kata konsumsi, pasti yang ada di pikiran kalian makanan yang enak, minuman yang nikmat, pasti itu kan? Nah, konsumsi itu bukan hanya makanan dan minuman saja anak-anak, tapi barang dan jasa yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan itu juga bisa kita sebut dengan konsumsi. Intinya, konsumsi itu merupakan barang hasil dari produksi, ya, menghabiskan barang dari hasil produksi. Nah, itu yang bisa kita sebut dengan konsumsi. Nah, menurut ilmu ekonomi, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan, mengambil, ataupun menghabiskan manfaat dari barang dan jasa, baik secara langsung maupun berangsur-angsur. Anak-anak, barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, barang yang langsung habis dalam satu kali pakai. Contohnya seperti yang ada di layar kalian, alat tulis. Nah, itu masuk kepada kategori barang yang langsung habis. Lalu yang kedua, ada barang yang digunakan berkali-kali. Sebagai contoh, alat masak. Atau misalkan apalagi pakaian, peralatan elektronik, kendaraan bermotor. Nah, itu yang disebut dengan barang yang dapat digunakan berkali-kali. Lalu, apa yang menjadi tujuan dari konsumsi? Pertama, meningkatkan kebutuhan pokok manusia. Ketika 3 pokok kebutuhan primer kita terpenuhi, otomatis kita akan terus meningkatkan kebutuhan kita. Lalu yang kedua, ada meningkatkan kesejahteraan hidup. Kalau kita banyak uang, tentunya hidup kita bakal terus sejahtera ya. Mau makan apapun juga bisa. Mau beli apapun juga bisa. Mau mengkonsumsi apapun juga bisa. Nah, itu maksud dari meningkatkan kesejahteraan hidup. Selanjutnya, apa itu motif konsumsi? Motif konsumsi adalah motif yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, di sini ada 4 macam dari motif konsumsi. Pertama, untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Kita bisa menikmati barang atau bisa menikmati makanan yang kita inginkan juga. Lalu yang kedua, motif ingin mendapatkan pengakuan. Ketiga, motif ingin menolong orang lain. Dan yang terakhir, motif ingin menaikkan kedudukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dari adanya konsumsi. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor intern. Kalau faktor intern yang datang dari lingkungan pribadi seseorang yang mempengaruhi konsumsi seseorang. Contohnya meliputi pendapatan, motivasi, dan sikap hidup. Lalu, faktor eksternnya, faktor yang datang dari luar lingkungan pribadi seseorang ya. Jadi faktor ekstern ini mempengaruhi konsumsi seseorang meliputi harga barang, keluarga, lingkungan, kelas sosial, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pertama, faktor intern. Apa itu faktor intern? Jadi faktor yang datang dari dalam lingkungan pribadi seseorang, yang mana mempengaruhi konsumsi yang meliputi pendapatan, motivasi, dan sikap hidup. Jadi, faktor intern ini mempengaruhi konsumsi, antara lain, yuk mari kita simak satu-satu. Pertama, pendapatan. Makin tinggi pendapatan seseorang, maka akan makin mudah dalam melakukan konsumsi. Jadi kalau kita banyak uangnya, kita akan mudah melakukan kegiatan konsumsi. Mau beli apapun kita bisa.
Sedangkan makin rendah tingkat pendapatan seseorang atau makin sedikit pendapatan seseorang, maka dia akan makin sulit untuk melakukan. Selanjutnya, yang kedua adalah motivasi. Nah, motivasi seseorang dalam mengkonsumsi itu berbeda-beda tentunya. Bagi orang yang ingin menumpuk kekayaan atau ingin dipandang oleh orang lain kalau dia punya, dia bisa. Nah, dia melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Contohnya, dia ingin terpandang oleh orang lain kaya, dia mengoleksi tas-tas branded, sepatu atau baju-baju yang branded, kemudian mengoleksi. Dan yang ketiga, faktor intern, sikap hidup. Nah, sikap hidup seseorang itu ada yang hemat dan ada yang boros. Kedua sikap ini sangat mempengaruhi tentunya dalam kegiatan konsumsi. Apabila kalian berperilaku hemat, otomatis kalian akan bisa mengatur pola konsumsi dengan teratur dan cenderung kecil. Tapi sebaliknya, kalau kalian tingkat konsumsinya besar, maka akan berperilaku boros. Dan yang kita lihat dari segi faktor eksternnya, ada faktor yang datang dari luar lingkungan pribadi seseorang. Nah, faktor ekstern ini mempengaruhi konsumsi seseorang dilihat dari segi harga barang, keluarga, lingkungan, kelas sosial, dan kebudayaan. Yang pertama, harga barang. Nah, antara pendapatan dan harga barang ini sangat berhubungan erat dengan kegiatan konsumsi. Apabila harga barang tinggi, sedangkan pendapatan tetap, maka tingkat konsumsi seseorang akan cenderung tetap atau malah berkurang. Jadi kalau misalkan harganya lagi mahal, kemudian penghasilan kalian tetap, kalian akan mengkonsumsi barang tersebut tetap, tidak lebih. Atau sebaliknya, tingkat konsumsi seseorang cenderung meningkat apabila harga barang turun dan pendapatan tetap. Misalkan barang yang kalian inginkan tuh diskon gede-gedean, tentunya kalian akan membeli banyak atau malah tetap. Lalu yang kedua, keluarga. Jadi jumlahnya ini berpengaruh. Ketika jumlah anggota keluarga banyak, tentunya akan mempengaruhi konsumsi. Tapi jika anggota keluarganya sedikit, konsumsi yang dikeluarkan pun akan sedikit. Contohnya misalkan, dalam satu keluarga, anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, berarti dia hanya mengkonsumsi sedikit ketimbang yang jumlah anggota keluarganya 10. Otomatis pengeluaran dalam melakukan kegiatan konsumsi akan lebih banyak. Ketiga, lingkungan. Nah, lingkungan masyarakat juga berpengaruh pula terhadap adanya kegiatan konsumsi keluarga. Dilihat dari sisi negatifnya, tidak jarang ya kita menemukan keluarga yang bersaing dalam memiliki harta. Dampak dari persaingan dalam pemilikan kekayaan tentunya akan mengakibatkan tingginya pola dan tingkat konsumsi. Nah, jadi lingkungan masyarakat juga sebenarnya ini sangat berpengaruh ya terhadap tingginya tingkat konsumsi. Selanjutnya, kelas sosial. Nah, kelas sosial suatu masyarakat tentunya akan berpengaruh terhadap kebutuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, banyak sedikitnya kebutuhan yang harus dipenuhi akan mempengaruhi pola dan tingkat konsumsi masyarakat. Kalau kelas sosialnya tinggi, otomatis kegiatan konsumsi yang akan dia lakukan cukup banyak. Sedangkan kelas sosial yang rendah akan mempengaruhi tingkat konsumsi pun sedikit. Dan yang terakhir, kebudayaan. Kita tahu bahwa budaya Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi kebudayaan itu sendiri. Ditinjau dari sisi positif dan negatifnya. Kalau dari sisi positifnya, kebudayaan masyarakat akan meningkatkan pendapatan bagi daerah itu sendiri. Kenapa? Karena ketika ada satu daerah yang budayanya diminati oleh masyarakat luar, otomatis masyarakat luar bisa datang ke daerah tersebut dan akan mempengaruhi pola konsumsi.
Sedangkan ditinjau dari sisi negatifnya akan berpengaruh terhadap tingkat dan pola konsumsi masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena masyarakat itu sendiri melakukan segala kegiatan konsumsinya secara berlebihan. Oke anak-anak, demikianlah materi tentang kegiatan konsumsi. Saya harap dengan adanya video materi ini kalian lebih mengerti mengenai kegiatan konsumsi. Silakan disimak baik-baik, dipelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan atau beri di kolom komentar. Jangan lupa absen, kemudian like and subscribe. Terima kasih.